Okay, everyone, welcome back to my video. This is our fourth meeting for Word Englishes, yeah. And I will continue the material about African Englishes that we already discussed. You may take a look on the sway, yeah. The link that I already post in Google Classroom. Google Classroom. That's right, yeah. Okay. The last time we talked about African Englishes from a sociolinguistic perspective, ya. Yeah, and we already discussed also about English-based pidgin in Africa. Jadi kita sudah membahas tentang pidgin di Afrika, variasi ya. Kemarin kan saya bahas ada variasi-variasi bahasa yang muncul ketika bahasa Inggris itu dimasuk ke dalam negara-negara bagian yang ada di Afrika gitu ya. Makanya Afrika itu saya ingatkan kembali terbagi ya speaking countries, English speaking countries-nya itu levelnya itu terbagi ada low, moderate dan high gitu ya. Nah, ini dari situ ternyata juga ada variasi-variasi bahasanya yang muncul gitu ya dari proses-proses masyarakat ini yang khususnya tinggal di Afrika ini, mereka sedang berproses untuk pemerolehan bahasa kedua, bahasa Inggris ini, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas pidgin ya. Pidgin itu wujudnya adalah merupakan kalimat atau frasa yang tidak sempurna gitu ya. Karena apa? Karena terpengaruh dari bahasa mereka. Jadi mereka tuh terpaksa ngomong bahasa Inggris, akhirnya bahasanya tidak sempurna. Contohnya kemarin ya mau ngomong how are you doing today, jadi how buddy, how you day gitu ya. Itu kan mau ngomong yang sempurna jadi tidak sempurna gitu ya. Misalnya I know gitu kan, padahal mau bilang I don't know. Saya tidak tahu, jadi ngomongnya I know. Ini biasanya kita sering temukan di orang-orang yang benar-benar awam berbahasa Inggris ya, sama sekali tidak terjamah bahasa Inggris, tapi mereka terpaksa mau tidak mau harus ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya. Ini kita sering temukan juga ya di Indonesia, tidak hanya di Afrika saja. Kemudian berikutnya kita akan bahas apa? Variasi yang kedua, English-based Creoles ya in Africa. Jadi tidak hanya Pidgin tapi juga ada Creole di Afrika ya. Nah, Creole ini apa? A Creole is a language that has evolved from contact between European language. It can be French, English, or Portuguese, ya, and a local language or a variety of local languages. Most Creoles emerged during the slave trade and are most commonly associated with the West Indies and Africa. Gitu ya. Nah, jadi beda lagi ya kalau Creole ini tuh bahasa yang terbentuk muncul dari apa? Kontak antara bahasa-bahasa Eropa gitu ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Portugis gitu ya, atau local language-nya gitu ya, variasi dari bahasa-bahasa daerah gitu ya. Nih, ini juga terjadi. Kenapa bisa muncul Creole ini? Hampir mirip dengan Pidgins ya, karena ada proses apa? eh, Tukar komunikasi antar, kalau ini lebih kasar ya, antar slave itu budak ya, budak kan kalau zaman penjajahan tuh banyak perbudakan ya. Jadi orang-orang yang mereka tuh padahal pemilik tanah, tuan tanahnya, tuan rumahnya tuh malah dibudakin sama para pendatang gitu ya yang ingin menjajah itu ya. Nah, ini akhirnya mereka harus berkomunikasi kontak dengan para penjajah ini, muncullah bahasa Creole ini ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita langsung ke contohnya aja supaya jelas. Misalnya nih ya, contoh ya, Don me dan tell ya semina godo.
Go do Nathan again. Nah ini ya, agak sulit ya, lebih sulit ya. Creole ini dipahami daripada Pidgin ya. Tapi sebenarnya sama-sama bahasanya tuh campuran bahasa Inggris yang tidak sempurna gitu ya intinya. Padahal dia mau ngomong apa? Nah, translatingnya di sini ya. Haven't I told you already that I'm not going to do anything further? Padahal mau ngomong gitu ya, tapi susah sekali ya untuk dipahami ya. Don't me done tell you say me not to go do nothing again. Yang bentuk kedua itu masih lebih mending ya. Bentuk pertama itu sungguh sangat out of the box ya. Harus banyak mikirnya. Ini maksudnya ngomong apa ini? Gitu ya. Kemudian ada lagi nih bentuk yang lain nih. C1 Mivi come back cause a C1 Dede and Fred. She wanted me to return for she alone was there and she was afraid. Nah, ini yang bentuk keduanya juga lumayan ya, tapi keduanya masih agak acak-acakan. Nih ya. Atau misalnya ini, nobody na come ina my house gitu ya. Nobody is going to come into my house. Padahal dia mau ngomong nobody is going to come into my house. Gitu ya. Nah, ini. Biasanya hal-hal seperti ini tuh terdengar ketika tadi ya ada orang non-native English itu mau ngomong kayak bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini nih adalah bahasa-bahasa contoh Creole ya. Nah, kemudian apa nih bedanya antara Pidgin dengan Creole gitu kan ya? Kita lihat satu-satu ya, kita simak satu-satu. Yang pertama, Pidgins are not spoken as a native language by any country, whereas many countries have Creoles that are native language. Nah, ini yang pertama ya, yang perlu dipahami ya. Pidgins itu tidak di not spoken gitu ya, tidak digunakan sebagai bahasa lisan gitu ya, sebagai native language gitu ya, oleh any country. Jadi pidgin itu bukan bahasa native ya, bukan. Di mana banyak negara-negara itu memiliki Creole ya, that are native language yang sumbernya dari native language. Jadi kalau Creole itu masih masih mending ya, masih lumayan diakui. Tapi kalau Pidgins itu enggak, karena benar-benar jauh ya. Bahkan kalau Pidgin itu kan ada sisipan-sisipan dari bahasa lain ya, itu lebih tidak jelas ya. Jadi masih lebih jelas dari Creole ya. Kemudian Pidgins have very basic grammar, whereas Creole have much more complex and full grammar. Kalau Pidgin itu masih sangat sederhana ya gramatikalnya, makanya untuk menangkap meaningnya, maknanya juga agak kesulitan. Tapi kalau Creole ini sudah lebih kompleks gitu ya, sudah lebih lengkap gramatikalnya. Jadi kita hanya perlu guessing-guessing saja. Ini maksudnya kemana, mau kemana itu masih kena gitu ya. Tapi kalau Pidgin sulit. Kemudian, Pidgin tend to have limited vocabularies, whereas Creole are much more extended. Nah, ini dikatakan juga bahwa Pidgin ini sangat limit sekali vocabnya gitu ya. Jadi orang-orang yang ngomong dengan gaya Pidgin ini biasanya orang-orang yang memang tidak paham bahasa Inggris gitu ya. Perbendaharaan kosakatanya juga sangat minimalis gitu ya. Nah, beda dengan Creole. Kalau Creole ini orang tuh sudah lumayan mengenal ya, mengenal kosakatanya, walaupun belum banyak gitu ya, tapi sudah lumayan ya, bisa diterima. Kemudian, pidgins are considered reduced form of other languages, whereas Creole have developed into fully fledged language of their own. Nih ya, kalau pidgin itu mengurangi ya, bentuknya tuh dikurangi gitu ya. Jadi harusnya ada subjek, verb, objek itu bahkan kadang menghilangkan kata kerjanya. Jadi kan lebih membingungkan lagi ya. Jadi banyak yang hilang di pidgin itu. Tapi kalau di Creole itu sudah lebih lengkap gitu ya. Sehingga kalau kita pahami tuh ya masih lumayan lah ya, masih kita masih paham.
Nah, ini. Ini jadi perbedaan Pidgin dengan Creole ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya bentuk-bentuk dari variasi bahasa. Ini kita sudah menyelesaikan tentang African Englishes ya. Nanti kita akan masuk di bagian yang lain lagi ya. Karena kan kemarin itu kita punya, saya bukakan dulu ya. Di materi awal itu kita ada terbagi ya menjadi beberapa bagian nih. eh Mana tuh kemarin tuh? Nah, ini ya. Ada South Asian Anglicis, East Asian Anglicis, Southeast Asian Anglicis, African Anglicis ya. Nah, ini jadi saya balik. Kita ke African Anglicis dulu. Tuh, nanti kita masih ada Southeast, kemudian East Asian, sama South Asian English. Gitu, teman-teman. Ya. Em, nah, kita sebentar ya. Kita akan sedikit mengulik ya tentang South Asian. South Asian Englishish. Let me get you the material. Oke. Hmm, South Asian ya, South Asian Englishish. Okay, here we go. Okay, everyone. Nah, this one ya. South Asian Englishish. Let's take a look here from the introduction ya. Ya, jadi siapa saja sih negara apa saja yang ada di South Asian? South Asian Anglicis ya. South Asia represent a linguistic region with one of the most extensive histories of contact, influence, and the use as well as the teaching and learning of language within diaspora context. Yeah. As Karchu points out, the term South Asian English shouldn't be interpreted as implying linguistic uniform or identical level of competence. Rather, it encompasses a range of broad regional varieties including Indian English, Sri Lanka English, and Pakistani English. Ya. Jadi tentu saja negara-negara yang ada di South Asia ya, yang mereka sudah berbahasa Inggris. Nah, bagaimana historical backgroundnya? Kita lihat gimana sih kok bisa gitu ya? Kok bisa terjadi ini ya? Jadi
kebanyakan di negara-negara persebaran South Asia itu tuh dijajah oleh British expansion ini di India di tahun 1600-an. Nih ya, jadi mereka tuh terjajah di tahun itu. Tuh, akhirnya apa? Karena dijajah sama orang-orang British, orang-orang Inggris ya, begitu lama gitu ya, sampai 1858 ya. The spread of English was driven by missionary school from 1715 and supported by Indian elites who saw it as a gateway to knowledge and progress. The Oriental Accidental controversy culminated in Macaulay's Minutes on Indian Education. Jadi karena sudah mulai lama ya, lama dijajahnya itu ternyata tumbuhlah gitu ya persebaran, mulai tumbuh persebaran bahasa Inggris ini dan mulai dipelajari gitu ya. Dari mana? Dari sekolah-sekolah elit gitu ya pada waktu itu. Jadi prioritas utama pada waktu itu di India ini adalah edukasi ya untuk penyebaran bahasa Inggris. By the late 19th century, English dominated education in India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, laying a strong foundation for its presence in South Asia. Kemudian mulai tersebar ya di India, Sri Lanka, Pakistan, sama Bangladesh gitu ya. Sebagai bentuk dari persebaran bahasa Inggris yang ada di India. Di India dan I mean di South Asia ya. Oke. Kemudian bagaimana status of South Asia Inggrisnya? Kita lihat di sini. Nah, setelah mendapatkan kebebasannya gitu ya, independence-nya gitu ya, English become a key part of South Asia languages, especially in education and public life. The Official Languages Act of 1967 confirmed its role in India alongside Hindi, and it continues to be widely used in governance, school, literature, and media. Because English is not tied to any religion, it works as a neutral language in a region with many faiths and communities. In Pakistan, Bangladesh, and Nepal, English also remains important in science, technology, and professional fields despite effort to replace it with local languages. Different from form of South Asian English exist, but they are still mutually understood, showing how strongly English has become root in the region. Nah, ini ya. Jadi setelah mendapatkan kebebasannya, kemerdekaannya di negara-negara persebaran South Asia ini, ternyata bahasa Inggris ini malah dilanjutkan gitu ya. Menjadi apa? Bahasa untuk di bidang pendidikan dan juga public life gitu ya. Tuh, dan itu terus dipakai gitu ya. Berkembang pesat sampai ke sekolah, pemerintahan, di media massanya juga dipakai menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sana diyakini bahwa bahasa Inggris itu tidak terpengaruh oleh agama manapun. Jadi bahasa Inggris itu netral. Sehingga apa? Bahasa Inggris itu aman untuk digunakan. Karena kita tahu ya di India itu sangat kental ya keagamaannya ya dengan apa penyembahan berhala itu ya. Nah itu makanya kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan agama itu mereka pasti menolak. Nah tapi karena bahasa Inggris ini dianggap netral jadi ya it's okay fine-fine aja di India gitu ya. Bangladesh, Nepal gitu ya. Justru malah itu menjadi bahasa yang penting gitu ya untuk pemersatu science, teknologi gitu ya, dan juga profesional field di sana gitu ya. Karena apa? Bahasa Inggris kan bahasa yang bisa dipakai antar negara gitu kan ya. Jadi mereka tuh bahasa Inggrisnya eksis gitu ya. Jadi it's fine gitu ya. Terus dipakai intinya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan nativization?
a characteristic of South Asian English ini gitu ya. Nativization perlu kalian ketahui ya. Nativization itu adalah proses di mana orang-orang non-native English ini belajar untuk layaknya seperti native English gitu ya. Nah, karakteristiknya bagaimana di South Asian English ini? Kita lihat di sini ya. English in South Asia has gone through acculturation, developing a unique phonological, ya, phonological and also grammatical, lexical, and discourse features that give it a distinct South Asian identity. In phonology, retroflex consonant replace alveolars as aspiration in reduced diphthong are simplified and consonant cluster are broken with added vowels. In grammar, common traits include reduplication, different article, and preposition use, local aspect pattern, and tag question often influenced by regional languages. The lexicon is enriched with borrowing and hybrid forms such as Stephen, cheat, upliftment, latitude, and culturally specific terms like ah ahimsa, satyagraha, in discourse South Asian English reflect local politeness strategies, religious and legal textual tradition, and a distinctive high style in writing, showing how English has been indigenized in the region. Jadi proses nativization-nya itu sangat terpengaruh oleh bahasa-bahasa lokal sebenarnya ya. Kalau kita pahami di sini ya. Baik itu mulai dari fonologinya, fonologi itu kan ada hubungannya dengan pengucapan ya. Pengucapan-pengucapannya itu sangat terpengaruhi gitu ya. Dengan ada diftong, ada vowel, ada konsonan gitu ya. Nah itu sangat terpengaruhi oleh bahasa-bahasa lokal yang ada di jajaran negara-negara di South Asia itu gitu ya. Nah, grammarnya pun juga sama ya. Ada perbedaan beberapa artikel, kemudian preposition gitu ya, letak-letak dari gitu itu juga agak berbeda. Nah, ini ya, ini yang perlu dipahami. Jadi tidak bisa ya, tetap pasti akan terpengaruh oleh bahasa lokalnya, mother tongue-nya, first language-nya gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah bilingual creativity di sini. Jadi dua bahasa ya kalau kita bahas bilingual itu. South Asia has a long tradition of creative English use in journalism, broadcasting, advertising, and literature, with India ranking among the world's largest English language book producers. Kita tahu ya di India itu ada Bollywood ya, itu sampai terkenal sekali ya. Ada Hollywood, ada Bollywood di India. Nah, itu makanya karena penggunaan bahasa Inggris ini di India itu menaikkan rating mereka gitu ya di jurnalisme, di broadcasting, di periklanan gitu ya. Nah, ini. Newspapers like the Times of India and thousands of English periodicals highlights the central role of English in media across India, Pakistan, and Sri Lanka. Creative writing in English has been widely accepted with literary works recognized alongside regional languages and used historically in political and cultural movements, including the struggle for independence. South Asia literature in English reflect contextual nativization, new text structure, and rhetorical strategies roots in local culture. Prominent writers such as R.K. Narayan, Raja Rao, Anita Desai, Arundhati Roy, Babsi Sidhwa, and others have established a distinct South Asia literary canon i- in English separate from Anglo-American tradition.
Nih ya. Jadi sudah ada sejarahnya ya. Ini kan historicalnya ya. Nih. Jadi ternyata ini sangat mensupport ya, apalagi di India gitu ya, dengan kemajuan dunia perfilman, broadcasting, periklanan, dan jurnalis gitu ya. Sehingga India itu bisa terkenal, bisa dilihat, dipandang di kancah internasional gitu ya, karena penggunaan bahasa Inggrisnya. Walaupun kita tahu ya orang India kalau ngomong bahasa Inggris tuh kayak ada cengkok-cengkoknya ya, karena itu memang terbawa dari bahasa India gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada Anglicization in South Asia. Kalau tadi nativization, ini Anglicization gitu ya in South Asia. Kita lihat. Oke, satu lagi ya. Nanti sisanya kita lanjutkan di video meeting kelima. Language convergence in South Asia is marked by the Anglicization of South Asia languages, where English exert deeper and broader influence than earlier imperial languages like Persian and Sanskrit. English has enriched local languages with new vocabulary, sentence structure, and literary genres, helping to modernize discourse and expand creative expression. Its lexical influence is seen in borrowing, hybridization, and parallel vocabularies, as educated speakers often prefer English terms that avoid local social connotation. Grammatical and stylistic changes also appear alongside widespread code mixing that blend English with regional languages across media, education, professional life. This multilingual creativity not only shaped scientific and technological register but also signal social status, modern identity, and openness to the global world. Nih ya, jadi banyak sekali ya dari Anglicization itu hasilnya ada hibridisasi gitu ya. Kemudian dari segi grammar ada stylistiknya, bentuknya berubah gitu ya. Jadi Anglicization itu tidak melulu harus benar-benar seperti native English. Justru dari Anglicization ini di South Asia, bahasa Inggris ini berubah gitu ya. English jadi English India gitu ya, English Nepal, English Bangladesh, mereka jadi punya aksen-aksen yang berbeda. Intinya seperti itu ya. Oke, tapi semuanya adalah eh variasi, justru menjadi sebuah variasi bahasa, penggunaan bahasa Inggris yang sudah mengglobal. Jadi itu malah justru bagus. Nah, untuk berikutnya nanti masih ada attitude toward English. Ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya saja ya. Jadi mungkin ini saja dulu. Kita di video ini tuh berarti ada irisan ya antara menyelesaikan African Anglicis menuju ke South Asia Anglicis ya. Nanti fullnya kita lanjutkan di video meeting kelima. That's all everyone that I can tell and explain to you. See you on my next video. Bye.